Shalom Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini sama-sama kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kalau kita boleh lalui hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan bulan demi bulan dengan baik, saya yakin dan percaya itu bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, amin, tapi karena ada Tuhan, ada tangan Tuhan yang terus menopang kehidupan kita. Pagi hari ini dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Sama-sama kita mau kasih persembahan yang terbaik untuk Tuhan, membawa setiap ucapan syukur kita, penyembahan kita yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Sama-sama panggil Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Kau Bapakku, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku. Katakan tak pernah berakhir, tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata, dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Sebab Engkau Bapa kami yang baik Tuhan, Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidup kami Tuhan. Sama-sama panggil Dia, Bapakku yang baik, hanya Engkau Tuhan, Engkau yang ku
berserah di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah sumber pertolongan, sumber pengharapan kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita mau angkat tangan kita dan katakan, Engkaulah Tuhan, Engkau Raja kami, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah sebab Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, syukur Tuhan bagi hari ini atas setiap kasih Tuhan, penyertaan-Mu bahkan perkenanan-Mu dalam kehidupan kami. Hari lewat hari Tuhan, minggu berganti minggu, bahkan bulan berganti bulan, kami boleh ada dalam keadaan yang baik Tuhan. Itu semua hanya karena kasih anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau fokus memberikan yang terbaik kepadamu. Lewat setiap pujian kami, penyembahan kami, bahkan ucapan syukur kami Tuhan. Karena Engkau begitu baik, bahkan sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami anak-anak-Mu yang mengucap syukur pagi hari ini. Sama-sama kami mau katakan, amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita, yes. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita orang-orang yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, amin. Apapun yang terjadi saat ini, hari-hari ini, tapi kita mau tetap bersorak meninggikan nama Tuhan kita. Sama-sama kita mau katakan segala puji syukur kami Tuhan, kami naikkan kepadamu. Haleluya. Haleluya.
memberikan persembahan kita yang pertama. Pada yang melayani, saya persilakan untuk mengambil bagian. Sama-sama kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk setiap hal yang Kau beri dalam hidup kami, untuk setiap berkat penyertaan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami rindu mengembalikan setiap berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Sebelum kami memberikan yang terbaik ini Tuhan, kiranya Engkau yang menyucikan, menguduskan hati kami Tuhan, agar kami boleh sama-sama memberikan dengan sukacita, dengan motivasi yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat memberikan dengan sukacita. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Sebab tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Aku tak menyerah, Kau akan kuat.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh betapa senang kalau hari ini saya bisa kembali mengunjungi Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali dalam hidup ini kita lupa bahwa sebenarnya di dalam diri kita ada kekuatan besar. Itulah kekuatan itu yang kita miliki. Kalau kita melihat kepada diri kita, memang diri kita ini sangat terbatas, tidak berdaya dan tidak berkuasa untuk mengontrol suatu keadaan dalam diri kita. Bahkan Bapak Ibu, sejujurnya kita sendiri tidak berkuasa atas diri kita sendiri. Mungkin kita bertanya, mengapa dikatakan ada kekuatan besar, tetapi mengapa kita tidak berkuasa atas diri kita? Saya mau katakan Bapak Ibu, kita tidak berkuasa atas diri kita ketika kita hidup hanya berpusat kepada diri kita sendiri. Tapi di sini saya mau katakan kepada kita semua bahwa sesungguhnya kita bisa memiliki kekuatan yang dahsyat di sepanjang hayat kita. Lalu bagaimana caranya supaya kita memiliki kekuatan yang dahsyat itu? Bapak Ibu, untuk kita bisa memiliki kekuatan tersebut, maka ada fasilitas rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi di sini sayangnya kita seringkali tidak menyadari bahwa kita memiliki fasilitas itu yang bisa kita gunakan kapan saja dalam hidup kita, yang bisa kita gunakan di mana saja dan dalam situasi apapun juga. Karena itulah yang menjadi hak istimewa kita sebagai anak Tuhan, yang membuat kita bisa berdiri teguh, bahkan Bapak Ibu bisa punya otoritas rohani atas suatu keadaan. Saya akan bacakan Yohanes 15 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Pak Ibu, permintaan di sini bukanlah hanya untuk apa yang kita perlukan, tetapi juga permintaan di sini untuk menunjukkan yaitu kedaulatan Allah atas suatu keadaan. Tujuannya Bapak Ibu adalah supaya Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Dan hal ini bisa kita alami ketika hidup kita berpusat kepada Allah, Sang Penguasa alam semesta. Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa otoritas rohani itu mempunyai kekuatan ketika kita mengenakan perlengkapan rohani. Untuk ini saya akan bacakan di dalam Efesus 6. Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 18. Dikatakan demikian Bapak Ibu. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah,
melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Bapak Ibu, apakah perlengkapan senjata rohani itu? Perlengkapan senjata rohani itu yang pertama, ikat pinggang kebenaran. Kita hidup benar di hadapan Allah, sehingga dengan demikian iblis tidak bisa menuduh kita. Dan sekiranya iblis mengungkit-ungkit kesalahan masa lalu kita, maka di sini saya mau katakan, itu tidak lagi mempunyai sengat. Mengapa dikatakan tidak mempunyai sengat? Karena kita ini sudah ditebus dan dibenarkan oleh Allah. Yang kedua, baju sirah keadilan. Kita melakukan hal-hal yang adil di mata Allah. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu, kita bisa berdiri di depan semua pihak dengan tetap terlindungi. Yang ketiga, kasut kerelaan. Memberitakan Injil damai sejahtera. Kita aktif menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan kabar baik buat semua orang di sekitar kita, menceritakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian banyak orang yang menerima anugerah dan berkat Tuhan. Yang keempat, perisai iman ini melindungi kita atas semua serangan si jahat yang mau melemahkan dan menghancurkan kita. Sehingga dengan demikian juga kita bisa bergerak maju, memenangkan peperangan. Yang kelima, ketopong keselamatan. Kita melindungi kepala kita dengan ketopong. Kita menangkal setiap pikiran-pikiran yang lemah, sehingga tidak menggoyahkan keselamatan kita secara rohani. Yang keenam, pedang roh firman Allah. Firman Allah adalah kekuatan yang sangat besar dan mempunyai kuasa. Alkitab mengatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat. Saya akan bacakan bagi kita semua Ibrani 4 ayat 12. Dikatakan demikian, sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan
dan pikiran hati kita. Bapak Ibu, firman Allah adalah senjata kita untuk mengalahkan musuh-musuh rohani kita. Yang ketujuh, doa dan permohonan. Doa adalah fasilitas kita untuk kita bisa membangun dan berkomunikasi dengan Allah. Dan permohonan kita yang berkenan kepadanya itu pasti akan terlaksana tanpa adanya yang bisa menghalang-halangi. Karena Tuhan sendiri yang akan melakukannya. Tuhan sendiri yang akan mengeksekusinya. Pertanyaannya, mengapa kita perlu menggunakan fasilitas-fasilitas rohani tersebut? Kita menggunakan fasilitas rohani tersebut karena yang kita hadapi yang pertama adalah tipu muslihat iblis. Bapak Ibu, iblis bisa menipu kita lewat penglihatan, lewat keinginan. Iblis juga bisa menipu kita lewat nafsu dan harga diri. Iblis bisa menipu kita lewat kesombongan kita, lewat pikiran kita, perkataan kita, bahkan perasaan kita. Bapak Ibu, iblis ini memang ahli dalam siasat. Karena iblis ini Bapak Ibu memang niatnya dari semula yaitu mau menghancurkan kita. Yang kedua, kita perlu menggunakan fasilitas-fasilitas rohani karena kita menghadapi pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu dunia yang gelap dan roh-roh jahat di udara. Dia akan menunjukkan kuasanya untuk mengganggu keadaan kita. Bapak Ibu, roh-roh jahat itu ingin mencoba menghalakkan kita, menghancurkan kita. Roh jahat mau agar kita tidak mengerjakan sesuatu, agar kita tidak bersekutu dengan Tuhan, agar kita tidak beribadah dulu dengan Tuhan. Pak Ibu, ketika kita menerima bisikan tersebut, di sini timbullah suatu alasan pembenaran yang ada dalam pikiran kita. Kita berpikir, oh betul, kondisi tubuh dan pikiran kita sudah capek, sehingga kita tidak melakukan sesuatu, sehingga kita tidak bersekutu dengan Tuhan. Pikiran roh jahat itulah yang menguasai pikiran kita. Jadi di sini saya mau katakan, roh-roh jahat di udara ini dapat merasuki pikiran yang lemah, sehingga kehilangan maksud dan rencana Allah dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita perlu menggunakan fasilitas-fasilitas rohani tersebut karena kita ini menghadapi panas si jahat. Dia akan menghasut kita, dan hasutan ini Bapak Ibu bisa terjadi melalui pikiran atau melalui perkataan orang lain, atau bisa juga dalam bentuk serangan-serangan lain
dari si jahat itu, yang dapat membuat hidup kita menjadi takut, yang dapat membuat hidup kita menjadi khawatir, menjadi depresi dan terbelenggu, yang dapat membuat kita menjadi hilang semangat dan pengharapan, kehilangan damai sejahtera, bahkan kehilangan iman dan keyakinan. Jadi Bapak Ibu, bahwa kita ini diserang dari berbagai arah. Bisa ke diri kita sendiri, bisa ke pasangan kita, bisa ke anak-anak kita, keluarga yang kita kasihi, ataupun siapapun bisa memberi dampak kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menggunakan fasilitas rohani yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Dalam Efesus 6 ayat 14 sampai dengan 17 dikatakan di sini, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan, untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Mari Bapak Ibu, dalam hidup ini kita mau selalu mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Doa saya buat kita semua, supaya Ia menjadikan mata hati kita terang, agar kita mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya, betapa kaya kemuliaannya bagi yang ditentukannya, bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu bagi kita semua, khususnya bagi Bapak Ibu Saudara yang telah mengikuti ibadah baik secara offline maupun secara online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara, jangan lupa untuk like video ini dan di-share ke seluruh sosial media Bapak Ibu Saudara untuk dibagikan kepada rekan-rekan yang lainnya. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel GBI Shalom Titian Kencana dan diklik loncengnya supaya Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasinya. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.